biar semangat acara ketondo ibu. Tepuk santri santri TPA Bustanul Ulum ambil Quran, berangkat ngaji, baca doa, bismillahi tawakkaltu ala Allah, na'am na'am waya ila billah, na'am na'am toyib toyib. TPA Bustanul Ulum aku suka, TPA Bustanul Ulum aku bangga. Mari kita siapkan generasi Al-Quran menjadi anak soleh dan solehah. Santri TPA Bustanul Ulum cinta Quran. Di mana pencinta Quran? Di sini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak RT 1 tadi sudah izin tidak bisa hadir karena ada tugas negara katanya. Yang terhormat Bapak RW juga izin hari ini berada di kota Surabaya. Kepada yang terhormat Ibu TPA Bustanul Ulum yang sangat kami banggakan, kepada yang terhormat Ustadz Ustadzah TPA Bustanul Ulum, serta yang sangat saya banggakan, saya cintai, saya sayangi, santriwan TPA Bustanul Ulum Bumi Mangli Permai. Bila kita bersama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai dengan hari ini Allah terus menerus melimpahkan nikmatnya, melimpahkan rahmatnya, melimpahkan sayangnya kepada kita semua berupa kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menghadiri acara pada pagi hari ini dalam rangka nomor 1 itu memperingati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapat syafaatnya kelak di akhirat. Yang kedua, tujuan kita bersama-sama pada pagi hari ini adalah bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami sampai dengan tahun ini sudah memasuki ke 24 tahun, sehingga saya sudah ngajar ngaji ke cucu-cucu Bu. Alfat ini cucu, dulu ibunya saya yang ngajarin, terus ada beberapa lagi siapa ya, sudah cucunya sudah saya, jadi betapa tuanya saya, ibunya yang ngajar, sekarang anaknya. Sama dengan Mbak Alisa itu, ibunya dulu saya yang ngajarin, jadi Alisa itu cucu saya juga, jadi nggak mau ketika sudah di TPA nggak mau sama utinya, tapi dengan saya. Nah, mudah-mudahan ini akan terus berlanjut. Yang ketiga, tujuan kita kesini adalah menyaksikan putra-putri panjenengan yang hebat-hebat. Hebat Ibu, di mata saya hebat. Ketika saya menyaksikan betapa anak-anak yang diwisuda pada pagi hari ini itu di apa ya Bu, di karantina istilahnya. Sampai saya yang nggak tega. Wes tambah cok teman-teman, wes tambah cok teman. Sampai saya mendengarkan bagaimana dia di apa ya Bu ya, di karantina, belajarnya tuh sangat keras. Jadi panjangan patut bangga. Saya yang hanya melihat
saya sangat bangga kepada anak-anak, luar biasa. Dan putra putri panjenengan adalah pilihan Allah, pilihan Allah Ibu. Sehingga hanya kata-kata apa ya, rasa bersyukur dan bersyukur. Putra panjenengan yang di sini adalah pilihan Allah. Karena kalau tidak panjenengan dapat bimbingan, mungkin sudah tidak sabar Ibu, tidak sabar mengajikan anak-anak sudah bertahun-tahun. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ingin kaya? Siapa yang ingin kaya? Jawablah ketika ada ucapan kalimat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kayaknya setengah-setengah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kepingin sogi kabeh. Jangan dikira sholawat itu hanya apa? Besok urusan di akhirat. Bukan, sholawat juga bisa membuat kita kaya raya, kaya di dunia, kaya hati. Dengarkan. Yang tidak mendengarkan pindah saja. Halo. Sebentar aja nak. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tujuan kita yang kedua tadi, yang pertama tadi adalah kita bermaulid, merayakan kehadiran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita yang Allah dan para malaikat selawat kepada beliau karena agungnya beliau. Betapa manusia pilihan yang tidak ada dengannya, tidak ada dengannya, dan hanya satu-satunya Nabi dan Rasul Nabi Muhammad lah yang kelak akan memberi syafaat kepada kita. Sementara nabi-nabi yang lain tidak mempunyai hak, hanya prerogatif yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita, untuk menyelamatkan kita kelak di akhirat. Sehingga karena hubungannya tidaklah berlebihan, dan bagi saya pribadi wajib bagi kita untuk merayakan kehadirannya, untuk apa? Tahadus bimat, ucapan terima kasih kita kepada beliau. Kalau tanpa Nabi Muhammad, bagaimana hidup kita? Sehingga kita dengan Allah menjadi orang Muslim, meluk agama Islam, kemudian menjadi orang yang selamat karena kita pegang teguh kepada iman dan takwa berkat bimbingan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada beberapa hal Ibu ya. Yang ketiga adalah ucapan terima kasih. Saya terima kasih yang tiada terhingga khair kepada keluarga. Ini ada ibu saya yang terus mendoakan, ada saudara, ada kakak-kakak, ada anak-anak, ada ustadzah. Saya tidak akan berarti apa-apa di sini jika tidak ada beliau yang terus mensupport saya, mendampingi saya, membuat saya kaya hati. Ya. Mudah-mudahan dengan keikhlasan para ustadzah, para wali santri, keikhlasannya memberi kepercayaan kepada kalian, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberi syafaat kepada kita. Tidak ada kata yang bisa kamu ucapkan untuk penjenengan semuanya. Jazakumullah khair. Semua bantuan dana, bantuan pemikiran, bantuan tenaga, saya tidak bisa tidak membalas dengan apa-apa. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki panjenengan, kemudian memanjangkan usia panjenengan biar kita bisa sama-sama berjuang di jalan Allah. Dan ini Ibu yang harus kita tegakkan, harus terus-menerus kita perjuangkan. Li'a'la'i bi kalimatillah. Kita menegakkan agama Allah, kita nulungi berdakwah di jalan Allah. Ini yang pahala yang luar biasa, sangat mulia. Bapak Ibu sekalian,
untuk menjadikan anak-anak putra-putri kita soleh-solehah bukanlah hal yang mudah, tidak semudah memberikan telapak tangan. Kita perlu bekerja sama, okay? Ketika hanya 1 jam setengah 2 jam dan yang kemampuan yang dipersembahkan untuk penjenengan Bapak Ibu. Jadi pendidikan tidak bisa jalan tanpa ada kerjasama antara kita dengan wali murid. Untuk itu mudah-mudahan anak-anak kita yang dengan percayakan kepada kami menjadi semuanya menjadi anak yang soleh, dikuatkan akal pikirannya untuk terus mencintai Al-Quran. Bekal kita satu kemana Bu? Ini Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga penampilan anak-anak pun kami tidak mudah, tidak asal-asalan, tidak asal-asal memilih lagu, memilih apa yang akan dibaca, tidak salah, semuanya harus bermuara dari Al-Quran. Walaupun itu apa ngedek, tarian, semuanya bermuara dari Al-Quran. Untuk itu marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang menyejukkan pandangan, yang menyejukkan hati kita, ya, karena dengan anak-anak taat kepada orang tua, taat kepada Allah, itu sudah bekal yang luar biasa. Nak, kamu orang tuamu, mama, papamu tidak minta balasan kamu besok besar belikan rumah yang tidak, dan mobil mewah tidak, beli sawah yang lebar tidak, cukup bertakwa kepada Allah, kemudian cinta Rasulullah, taat kepada orang tua, nurut kepada orang tua, insya Allah kamu selamat dunia dan akhirat. Bu, bapak-bapak, saya laporkan keadaan TPA pada saat ini. 11 santri pada saat ini 85, jumlah ustadzanya 8. Jadi rasionya satu guru itu 10 sampai 15. Kemudian santri ula yang kecil-kecil yang tepatnya di sini Ibu itu 30, santri wusto 25. Jadi yang di tempat yang ini jumlahnya 55. Tidak memadai sebenarnya. Tidak memadai, tapi bersabar ya Bu. Ini kami hanya sebatas ini yang bisa kami usahakan. Kemudian untuk yang santri ali yang di depan jumlahnya 30, jadi jumlah semuanya adalah 85 santri. Kemudian kami menerima jasa Al-Quran dari donatur sebanyak 20 Al-Quran, dan ini sangat dibutuhkan Ibu. Saya pernah mendengar anak-anak di rumah dibaca, cuma di sini ada yang bilang jawab gini Bu, Umi, saya tidak punya Quran di rumah. Zaman segini masa sih Ibu di rumah panjenengan tidak ada Al-Quran? Ibaratnya Ibu ini, kalaupun tidak sempat membaca Al-Quran di rumah wajib hukumnya ada Al-Quran, walaupun katanya orang Jawa itu gawe jimat, Mas yo gak pernah dibaca. Monggo disiapkan, sampai saya nak di sini siap banyak Al-Quran, tapi jangan dibawa pulang karena sama-sama memakai. Monggo Ibu, monggo dilihat di rumah panjenengan, barangkali masih ada, karena ini pengakuan dari anak-anak, di rumah tidak ada Al-Quran. Bagaimana rumah kita akan bersinar terang ke arsy-Nya Allah kalau di rumah kita tidak ada Al-Quran? Maka ada sebuah hadis, ketahuilah bahwa ada sebuah rumah yang seperti kuburan. Rumah siapa yang seperti kuburan? Ya Rasulullah, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Nah, jadikan anak-anak kita inspirasi kita, motivasi kita setiap hari, seperti lagi tadi lagunya anak-anak, walaupun syariat, marilah kita baca hari. Ibu, ini pengakuan dari anak-anak. Kemudian begini Ibu, kita yang perlu bekerja sama itu adalah
nasihat menasehati ya. Kalau di sini yang hanya 1 jam, maksimal 2 jam itu kami menasehati anak-anak yang apa? Yang sayang sama teman. Ya. Jangan bully-bulian, dijaga mulutnya. Sampai hadis itu sebenarnya hanya segera dihafal, tapi hadis yang kamu hafal 22 hadis yang besar juga itu diterapkan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi kalau tidak bisa berkata baik, aulias mut, diam, jangan bully-bulian, jangan ngata-ngatain orang. Wah, sampai di sini memanggil nama anak temanmu dengan nama orang tua, sudah tidak boleh seperti itu. Jadi bully-bulian ibu mungkin juga efek dari tidak pelatihan setahun ya bu ya, mungkin pun lebih. Jadi pengendalian emosi anak-anak di rumah mungkin bosan dengan bosan dengan Zoom, akhirnya pelampiasan di ketika bertemu dengan teman-temannya. Jadi tolong anak-anak dikendalikan emosinya sehingga hal yang pernah terjadi kemarin tidak akan terulang kembali. Mudah-mudahan. Kemudian ada beberapa santri yang sudah lanjut ibu. Jadi ada yang sudah 3 juz melanjutkan programnya. Ananda Kansa ini sudah berjalan 3 juz, Mbak Lutfi sudah 2 juz, kemudian yang lain Mbak Farah, Mbak Nada, Mbak Dewi, Mbak yang sudah di ini sudah OTW ya bu ya, ditambah dengan surah-surah pilihan Yasin, Ar-Rahman, Al-Mulk, kemudian Al-Waqiah. Mohon doa restunya, mudah-mudahan anak beri kemudahan oleh Allah untuk terus meroja, untuk terus menghafal Al-Quran. Ibu yang sing mandi niku pendungan jenengan ibu. Kami ini hanya jalan, hanya sarana, tapi doa yang manjur itu doa yang panjenengan. Kemudian yang kalau kami pasti bu, gak perlu di request, pasti yang namanya guru itu pasti mendoakan muridnya. Yang tanda petik itu belum tentu wali muridnya mendoakan ustadzahnya. Ini yang belum tentu. Kalau kami pasti mendoakan anak-anak, pasti. Kemudian pertanyaan selanjutnya kami juga mohon doa restu. TPA ini tidak hanya sekedar TPA ibu, penginjalan sudah tahu sendiri. Ini untuk yang baru bahwa TPA ini adalah plus diniyah. Ada ilmu-ilmu agama yang lain yang kita berikan kepada anak-anak. Ada akidatul awam, hadis, ada tajwid, ada tarbiyatus sifat, ada mahfud, banyak ilmu. Dan untuk selanjutnya setelah peringatan ini akan ditambahkan pelajaran akidah akhlak. Akidah akhlak ini akan kami tambahkan di kelompok Wusta dan Ali. Kemudian untuk kelompok Wusta dan Ali juga akan belajar tilawah, qiraatul Quran, akan dibimbing insya Allah oleh Ustadz Zaki tadi yang satu akan menjadi juri. Ustadz Zaki ini pondok pesantren Falah Plos Kediri, ya Bu. Memang salah satu syarat menjadi ustadz-ustadzah di sini adalah mondok, ya nak ya. Nomor 1 alumni pondok pesantren, nomor 2 alumni. Kalau sudah pernah menjadi di sini, satu saat kamu kembali ke pondok, kemudian Umi aku mau bantu, luar biasa. Ya? Kalau tidak alumni mungkin kedekatan hati ini kurang ibu. Ya. Harus alumni, kemudian alumni pondok pesantren. Ayo pondok, siapa yang mau keren? Iya, kok gini? Kok begini? Jalannya kok kurang mantap gitu loh. Kalau mau keren, mondok nak, mondok. Kalau mau mondok berjauhan, tetap di TA Bustadul. Tetap namanya non mukim, mondoknya non mukim. Tidak nginep di sini, nginep di rumah. Tidak ada batasan sampai SMP, SMA. Monggo Mbak Dewi SMA. Ya Bu, ini santri Bu, kelas berapa Mbak Dewi? Kelas 1 SMA. Sampai kapanpun kalau penjenengan mempercayakan kepada kami, insya Allah
tidak ada kata menolak Bu, saya tidak akan menolak santri yang datang. Kewajiban kami untuk mengajar. Nggih. Oh sudah SMA, oh sudah kuliah. Non mukim, non mukim. Doakan juga barangkali mudah-mudahan dengan ridha Allah kami juga kepingin cita-cita ke depan tetap rumah tahfidzul Quran. Nggih. Mungkin aja Ibu yang bisa saya sampaikan, agak sebenarnya masih banyak lagi. Ibu kalau ada apa-apa monggo, TPA ini terbuka ibu untuk saling sharing untuk anak-anak, bagaimana perkembangan anak. Ditanyakan Bu kepada kami bagaimana perkembangan anak saya, Bu. Jangan kalau sudah dibulinya baru protes. Saya tidak bisa lihat gerak-gerik anak satu persatu. Ini kelemahan saya Bu, tidak bisa mengendalikan anak satu dengan kalau saya terus melihat bagaimana tinggal aku anak panjenengan tidak ngaji Bu, tidak ngajar, jadi mohon kerjasamanya dipesenin aja anak-anak yang sayang sama teman. Ngeten Ibu ini saja, mohon maaf barangkali ada salah kata, salah ucap yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ini saja, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.